Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai where to. Nanti kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber. Di sini kita akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu boleh diperkenalkan dulu. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arikatu Sofia, bisa dipanggil Rika. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Rahmat Faizal. Bisa Oke, baik. dipanggil. Oke, Mas Faisal. Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryawan Dwi Saputra, bisa dipanggil Ari. Terima Oke, kasih. Mas. Baik. Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Bagas Dwi Setiawan, bisa dipanggil Bagas. Terima kasih. Baik, Mas Bagas. Untuk narasumber selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hari Mustafa. Nah, di sini saya bisa dipanggil Hanif. Terima kasih. Baik, Mas Hanif. Selanjutnya yang terakhir, narasumber yang terakhir kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Ayatitya, kalian bisa memanggil saya Eva. Oke, nah itu dia teman-teman. Untuk pada pagi hari ini kita akan mengobrol dengan 6 narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan bahas mengenai apa sih where to itu di pandangan narasumber-narasumber kita. Yang pertama, kita harus tahu sih apa itu where to. Where to itu merupakan bagaimana cara kita untuk meningkatkan pemahaman untuk peserta didik. Di mana where to itu yang pertama yaitu where and why, hanya yaitu hook the student, yang ketiga itu A yaitu explore, equip and experience, yang keempat yaitu yang R, rating, revisit and revise, yang selanjutnya yaitu huruf E, mohon maaf, exhibit and evaluate, yang selanjutnya ada tailor to student, dan yang terakhir yaitu huruf O, organize. Jadi itu tadi kepanjangan dari where organize. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya ajukan ke Mbak Eva ya. Baik, Mbak Di sini Dea. menanyakan mengenai where is it going and why. Jadi W yang pertama. W yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran, dan yang apa yang sudah Mbak Eva lakukan selama ini, apa tujuan pembelajarannya? Boleh dijawab? Oke, baik. Di sini mungkin kami mengambil contoh di pembelajaran bola voli ya, Mbak Dea. Untuk sebelum kita melakukan pembelajaran, pastinya kita akan merancang. Kita sudah tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran bola voli itu kita itu bertujuan untuk siswa itu dapat mengetahui teknik dasar bola voli, yaitu seperti servis, lalu passing, set, dan spike. Lalu selain itu tuh ada kerjasama tim tentunya, dan pemahaman aturan permainan bola voli gitu. Oke, dengan semua yang sudah dipaparkan tadi, pertanyaan selanjutnya mengenai posisi kemampuan peserta didik. Mungkin bisa dijelaskan secara pandangan Bu Eva dan pengalamannya selama ini. Baik, untuk posisi kemampuan peserta didik ya, itu kita itu bisa melihat dari penguasaan teknik dasar yang sudah diketahui peserta didik tentunya. Teknik dasarnya itu eh, apa aja yang sudah mereka ketahui. Lalu bagaimana kerja sama tim mereka ketika melakukan permainan bola voli, dan eh, seberapa sih pemahaman peserta didik itu dalam melakukan permainan atau pertandingan bola voli itu, begitu. Oke, dengan semua yang sudah dipaparkan dari tujuan pembelajaran, posisi kemampuan peserta didik, tadi banyak yang disebutkan mengenai tujuan pembelajaran, bagaimana cara menguasai teknik bola basket tersebut. Karena ada beberapa macam teknik dalam bola basket, bola voli ya Bu ya. Ya, Jadi selanjutnya yaitu mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu. Boleh dijawab?
Oke, mengapa tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu seperti itu? Itu tentunya saya tuh memiliki tujuan agar siswa itu dapat mengaplikasikan keterampilan bola voli dan kerjasama tim dalam dalam sebuah pertandingan di kehidupan sehari-harinya, yaitu seperti ketika bermain di sekolah ataupun di luar sekolah, mereka jadi tahu bagaimana sih cara mengaplikasikannya ketika melakukan pertandingan atau permainan bola voli itu, begitu Bu Dea. Jika sudah disebutkan seperti itu, berarti nanti untuk pembelajarannya unjuk kerjanya atau aksi nyatanya itu seperti apa? Bisa disebutkan? Oke, tentu saja harapan kita ya sebagai guru pasti siswa itu bisa menunjukkan servis yang baik, yang benar, atau terus passing yang akurat, lalu set yang efektif, terus kerja sama tim yang bagus, lalu penerapan peraturan permainan yang tepat begitu dia. Baik, berarti dari aksi nyata tersebut ada beberapa aspek ya Bu Eva, seperti Ya. servis, spike mungkin. Dari semua yang sudah tadi disebutkan, ada nggak sih kriteria yang dinilai dari passingnya, dari spike-nya? Itu kriterianya apa aja ya Bu Eva? Bisa disebutkan? Tentunya nanti di dalam sebuah pembelajaran ya, itu kriteria yang dapat kita nilai itu ada teknik dasar, itu pasti gak bakal ketinggalan ya. Lalu ada kerja sama tim, itu sangat penting sekali dalam permainan bola voli. Lalu ada pemahaman aturan, nah itu penting sekali buat siswa. Soalnya selama ini dari pengalaman mengajar itu hanya sebagian besar, hanya yang cowok-cowok atau hanya yang atlet voli atau tidak tidak banyak dari siswa itu memahami tentang pemahaman aturan permainan bola voli. Lalu setelah itu ada kondisi fisik siswa, itu juga perlu dinilai dan strategi permainan gitu deh. Baik, berarti dari yang disebutkan tadi tidak hanya mengenai servisnya, spike-nya, tetapi kerjasama antar tim, strategi cara memenangkan permainan tersebut. Berarti itu sangat penting ya di samping teknik dasar yang sudah diberikan. Betul banget tuh ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh saya ke Bapak Hanif ya Bu Eva mengenai teknik dasar. Oke. Baik, sore Pak Hanif. Selamat pagi ya, Sore, Bu. ternyata Oh ini iya, masih. pagi. Untuk yang akan saya tanyakan pada saat ini mengenai, karena where to, W-nya sudah saya tanyakan, berarti saat ini saya menanyakan huruf H, yaitu hook. Hook the student. Pertanyaan pertama saya yaitu bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar untuk melakukan unjuk kinerja. Karena tadi sudah disebutkan oleh Bu Eva di atas, unjuk kinerja di permainan bola voli itu kan ada spike, ada service, dan ada passing, dan ada berbagai macam yang disebutkan. Bagaimana sih caranya untuk menggugah pemikiran tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Dea. Saya coba menjawab ya, untuk bagaimana cara mengubah pemikirannya itu sebenarnya itu ada beberapa macam ya, banyak sekali. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat, yaitu untuk mengaktifkan pemikiran dan keterlibatan siswa menggunakan ini contohnya itu di dunia nyata yang mengaitkan materi dengan kejadian aktual atau olahraga populer seperti bola voli ya akan membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Selain itu, tanya jawab interaktif membantu siswa untuk berbagi pengalaman dan ide-ide mereka, seperti memperdalam pemahaman mereka dengan berdiskusi ya tentunya, yang meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif dalam pembelajaran siswa itu tersendiri. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jawabannya luar biasa dan sangat jelas. Selanjutnya Ya, akan saya tanyakan yaitu mengenai situasi. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk memunculkan ide-ide tersebut. Jadi biar bagaimana caranya ide-ide besar itu menarik, konkret, dan terlihat sangat penting.
Terima kasih pertanyaannya. Berbagai macam situasi itu akan akan terlihat tersendiri ya. Contohnya itu secara langsung itu simulasi pertandingan, Bu. Simulasi pertandingan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dalam situasi permainan yang nyata, sehingga mereka bisa merasakan langsung relevansi dan penerapan teknik bola voli. Sementara itu, Mohon maaf Pak Hanif, apakah mendengar suara saya? Mungkin bisa dibantu untuk ke Bu Rika dulu, bisa boleh, untuk boleh. pertanyaan atau mau dilanjut Pak Hanif, karena sudah bisa menjawab ya Sudah. situasi tadi. Sudah. Sudah. Berarti bisa saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Oke, karena tadi sudah membahas mengenai situasi, bagaimana keterlibatan, kreativitas, dan pemahaman siswa itu memang diperlukan. Ya, betul. Bagaimana cara pendekatan dalam penyampaian materi sehingga siswa tersebut menghasilkan minat dan ada rasa keingintahuan dari peserta didik tentang bola voli tersebut. Ya, terima kasih. Untuk pendekatan itu sendiri berbasis pengalaman, Bu, untuk memungkinkan siswa untuk mempraktekkan teknik secara langsung dan terlibat dalam permainan, yang memperdalam pemahaman mereka tentang bola voli melalui pengalaman praktis. Sementara itu, storytelling atau penggunaan cerita pribadi dalam bola voli itu dapat menggugah rasa ingin tahu dan minat siswa, karena mereka merasa lebih terhubung ini dengan materi melalui pengalaman yang nyata yang diceritakan sendiri. Kedua, pendekatan ini efektif untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Seperti itu. Pastinya di dalam pembelajaran tidak hanya ada siswa yang minat dan merasa bisa dalam mengikuti pembelajaran bola voli tersebut, ya Pak Hanif. Yang saya Ya, tanyakan, betul. peluang macam apa sih yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan keadaan pembelajaran terasa sulit? Bisa Ya, disebut macam apa yang bisa meningkatkan ya. Itu berbagai peluang ya, Bu. Contohnya itu ada umpan balik yang positif, ya, yang memotivasi siswa dengan menghargai usahanya. Yang kedua itu bukan hanya hasil akhir. Sementara pembelajaran berbasis proyek seperti mengatur turnamen itu atau kerjasama tim membuat siswa merasa terlibat dan berkontribusi tentunya itu, atau berkontribusi langsung, memperkuat keterampilan sosial dan rasa tanggung jawab mereka sendiri. Seperti itu, Bu. dari yang sudah Pak Hanif paparkan tadi? Ya, Pertanyaannya yaitu apa sih hambatannya, Pak? Ketika apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, kurangnya berani untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan untuk memutuskan sesuatu. ya. Tentunya bermacam-macam ya hambatannya ya, seperti kurangnya rasa percaya diri, dapat menghambat siswa untuk mencoba teknik baru atau bertanya seperti itu. Sementara pembelajaran yang terlalu terstruktur membuat siswa merasa terkekang dan kurang kreatif. Selain itu, tergantung pada penilaian yang membuat siswa takut mengambil risiko atau mencoba pendekatan baru, mengurangi kesempatan untuk eksplorasi dan inovasi dalam pembelajaran tersebut, Bu. Itu salah satu untuk hambatannya yang dialami. Oke, terima kasih atas jawaban yang luar biasa mengenai hook to the student. Terima kasih atas jawabannya Pak Hani. Boleh saya lanjutkan ke narasumber lain? Boleh, Bu. Oke, terima kasih Pak Hanif. Ya, Untuk selanjutnya sama-sama. mengenai huruf where, WH sudah, yang selanjutnya yaitu E. Saya boleh pertanyaan ke Ibu Rika. Ibu Rikatus. Boleh, Oke, Bu. Bu.
mengenai huruf E, yaitu ada explore, equip, and experience. Pertanyaan pertama saya yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika suara saya tidak atau kurang jelas ya Bu. Izin menjawab, menurut saya dari cara peserta didik yang terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar, yaitu seperti ada diskusi kelompok, di mana siswa dapat dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan strategi permainan, teknik bola voli, atau tantangan yang mereka hadapi saat bermain. Kemudian yang kedua, ada studi kasus, memberikan contoh situasi yang nyata dalam permainan bola voli yang mengharuskan siswa untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah seperti serangan, strategi, atau pertahanan. Kemudian yang ketiga itu ada simulasi permainan, yaitu menggunakan simulasi untuk mengeksplorasi berbagai taktik dan keputusan yang diambil selama permainan bola voli. Gitu, Bu. Oke, selanjutnya yang saya tanyakan yaitu dengan apa yang sudah disebutkan tadi, ada diskusi kelompok, ada studi kasus, dan simulasi permainan, kegiatan belajar apa sih untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Baik, untuk kegiatan belajar ada beberapa ya, Bu. Yang pertama itu ada latihan teknis yang intensif, seperti memberikan latihan yang fokus pada teknik dasar bola voli seperti servis, passing, set, dan spike. Dengan umpan balik langsung dari guru dan teman. Umpan baliknya itu seperti memberi aplaus atau memberikan semangat kepada teman-temannya. Kemudian yang kedua itu ada simulasi pertandingan, yaitu di mana siswa diberikan kesempatan untuk bermain dalam pertandingan simulasi dengan aturan tentunya yang mendorong mereka untuk mempraktekkan strategi dan tekniknya yang sudah mereka lakukan pada saat pertandingan itu secara langsung. Yang ketiga yaitu analisis video. Menonton video pertandingan bola voli dan menganalisis teknik dan strategi yang digunakan oleh pemain profesional untuk menambah wawasan. Seperti pada saat kita sebelum latihan, kita memberikan beberapa video yaitu pertandingan-pertandingan yang ada di YouTube. Nah, nanti mereka akan menganalisis dari tekniknya, dari permainannya, seperti itu. Untuk yang sudah disebutkan tadi, itu kan tidak hanya bisa dilakukan di kelas ya, Bu Rika. Yang saya tanyakan, perlu nggak sih, Bu, siswa itu kita berikan pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas untuk peserta didik tersebut mengembangkan dan dalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Baik, tentunya sangat perlu ya, Bu. Contohnya seperti pekerjaan rumah, yaitu di mana siswa menugaskan untuk menulis refleksi atau analisis mengenai pertandingan bola voli yang mereka tonton di YouTube maupun di pertandingan-pertandingan seperti tarkam atau pertandingan yang di desa seperti itu. Kemudian mengidentifikasi teknik-teknik yang digunakan dan mengaitkannya dengan apa yang mereka pelajari di kelas. Kemudian yang kedua, pengalaman di luar kelas, seperti mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli, seperti klub atau turnamen lokal yang dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan mereka. Kemudian selanjutnya ada pengamatan atau observasi, di mana siswa menugaskan untuk mengamati pertandingan bola voli, baik itu secara langsung atau melalui video YouTube, seperti itu, dan menulis laporan tentang teknik dan strategi yang diterapkan oleh pemain profesional. Jadi dari
kegiatan tersebut. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka nilai itu bisa jadi inspirasi buat mereka pada saat nantinya akan pertandingan atau akan ada event-event besar atau perlombaan seperti itu, Bu. Terima kasih. Oh, baik, ternyata tidak hanya di sekolah, tetapi di luar kelas dan di rumah pun bisa mengembangkan ide-ide penting tersebut ya, Bu Rika. Betul, Bu. Oke, terima kasih atas jawaban luar biasanya. Boleh saya pindah ke Pak Bagas ya, Bu ya, untuk bahas R yang selanjutnya yaitu rating, revisit, dan revise. Baik, Bu. Ya, Pak Bagas, saya langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak Bagas. Iya, Bu. Yang saya tanyakan di sini yaitu bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Silahkan dijawab, Bapak Bagas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Tia. Nah, di sini kita akan membuat kelompok diskusi reflektif. Siswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok tentang mengapa untuk memecahkan masalah dan studi kasus, merenungkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang teknik dan strategi bola voli. Mungkin seperti itu yang bisa saya sarankan kepada siswa-siswa. Terima kasih, Bu. Nah, dari yang sudah dipaparkan tadi, pertanyaan saya yang selanjutnya Pak Bagas. Bagaimana sih produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian dari umpan balik? Baik, jadi nanti siswa dapat meningkatkan kinerja mereka dengan melakukan penilaian diri, menerima umpan balik dari teman dan guru, serta melakukan perbaikan bertahap dalam teknik dan strategi yang telah mereka pelajari dari pengalaman mereka belajar seperti itu, Bu Dia. Baik, tadi kan disebutkan oleh Pak Bagas yaitu tentang uh, ini ya, merenungkan pembelajaran, terus ada umpan balik dari setiap siswa dan dari setiap siswa ya Pak Bagas. Nah, Iya, karena mereka sudah mendapatkan umpan balik, itu bagaimana cara peserta didik untuk bisa merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? baik. Jadi siswa dibimbing untuk melakukan penilaian dari melalui reflektif individu dan umpan balik yang konstruktif, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Proses ini membantu mereka untuk menyesuaikan pendekatan belajar mereka dengan lebih efektif, Bu. Mungkin seperti itu ya, kira-kiranya, Bu. Baik, berarti tentang apa yang sudah disebutkan Pak Bagas tadi, itu pemahaman cara meningkatkan, cara kita memandu itu sangat penting. Terus selain itu kita juga memberikan umpan balik dan kita mendorong siswa itu untuk bisa merefleksikan apa yang harus dievaluasi dari mereka sendiri ya Pak Bagas berarti. Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Bagas atas jawabannya mengenai rating, revisit, and revise. Selanjutnya untuk ke Pak Faisal, kita akan membahas tentang huruf E, yaitu exhibit and evaluate. Pertanyaan saya yang akan saya obrolkan pada pagi hari ini kan mengenai exhibit and evaluate. Yang Ya, saya Bu. tanyakan pertama nih, yaitu bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Karena tadi di atas sudah disebutkan oleh Pak Bagas mengenai refleksi diri dan cara merenungkannya. Bisa dijawab, Pak Faisal, monggo. Ya, saya akan mencoba menjawab dengan pemikiran saya sendiri, Bu. Untuk untuk evaluasi diri, saya dibimbing untuk melakukan penilaian diri melalui refleksi individu dan umpan balik yang konstruktif, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Proses ini membutuhkan mereka untuk menyesuaikan pendekatan belajar mereka dengan lebih efektif. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, karena dari tadi di atas sudah disebutkan tentang jawaban dari Mas Faisal, yang saya tanyakan yaitu bagaimana peserta didik akan terlihat dalam dia sudah melakukan evaluasi diri dan bisa mengidentifikasi diri, bisa menetapkan tujuan, dan peserta didik tersebut memiliki semangat belajar.
Oke Bu, saya akan menjawab. Evaluasi diri akhir dilakukan dengan meminta siswa untuk merefleksikan kemajuan mereka, menetapkan tujuan belajar jangka panjang, dan merencanakan langkah-langkah untuk menciptakan tujuan tersebut yang akan meningkatkan semangat dan motivasi belajar mereka sendiri. Dan tentunya tidak lepas dari bimbingan kita sebagai seorang pendidik ya Pak Faisal. Berkaitan bagaimana cara kita meningkatkan bagaimana motivasi dari peserta didik, yang saya tanyakan yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Untuk menyempurnakan lebih lanjut, siswa dibantu dengan memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan membimbing mereka untuk mengidentifikasi bagaimana yang perlu diperbaiki melalui latihan lanjut dan perencanaan pengembangan keterampilan yang terstruktur atau terfokus, Bu. Oke, itu tadi yang dibahas dengan Pak Faisal mengenai huruf ya, Pak ya, exhibit dan evaluate. Tadi sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya, terima kasih atas jawabannya. Saya akan mengobrol dengan Pak Aryawan mengenai huruf T, yaitu Tyler. Ya, selamat pagi, Budia. Selamat pagi, Pak Aryawan. Harus semangat sekali ya hari ini ya. Ya, tetap Langsung semangat. aja. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Pak Arya yaitu tentang bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat dari peserta didik. Sambil tetap menjaga arah pembelajaran dan tujuannya ya Pak ya. Oke, terima kasih, Budia. Izin menjawab. Pembelajaran ini disesuaikan dengan gaya belajar siswa melalui pendekatan yang bervariasi, seperti virtual, kinestetik, atau auditory, eh, serta memanfaatkan minat dan pengetahuan sebelumnya siswa untuk melakukan keterlibatan mereka tanpa mengubah tujuan pembelajaran utama. Seperti itu, Dea. Oke, tadi kan Pak Ari kan sempat ngobrol tentang pendekatan yang bervariasi ya Pak ya. Bisa visual, kinestetik, dan auditory. Nah, yang saya tanyakan nih ke Pak Ari, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran? Apakah ada perubahan kondisi? Bagaimana cara memaksimalkan hal tersebut? Dan efektivitas pembelajarannya itu seperti apa? Izin menjawab, Dea. Jadi rencana pembelajaran itu disesuaikan dengan apa ya, seperti perubahan kondisi, misalnya keterbatasan waktu, kondisi fisik siswa, atau perubahan fasilitas. Jadi kan setiap sekolah itu mempunyai keterbatasan berbeda-beda. Lalu dengan fleksibilitas seperti menggunakan metode pembelajaran alternatif atau memberikan kegiatan yang lebih relevan dengan kondisi seperti itu agar siswa tetap terlibat dan aktif pembelajaran. Oke, baik. Jadi sekarang ini di era Seperti ini, itu, Budaya. Jadi di saat ini, di era ini kan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk kita sebagai pendidik menyampaikan secara menarik dan bervariasi. Ya kan Pak Ari? Lanjut ke selanjutnya ya Pak Ari mengenai huruf O, yaitu organize. Yang saya tanyakan di sini yaitu pengalaman belajar apa sih yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu sendiri. Ya, menurut pengalaman saya pribadi, pengalaman belajar yang paling baik menurut saya itu pengalaman yang melihat secara langsung, seperti simulasi pertandingan atau latihan teknik bola voli secara intensif.
Melalui pengalaman nyata, siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik dan pemahaman permainan. Selain itu, diskusi kelompok juga penting. Juga menganalisis sebuah video pertandingan untuk membantu memperdalam pemahaman siswa mengenai strategi dan teknik dalam bola voli. Oke, baik. Pak Ari, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Ari bahwa untuk teknik bola voli itu bisa melalui diskusi kelompok atau bisa dengan menganalisis video ya, Pak ya. Nah, itu misalkan bagaimana Ya, betul. cara meminimalisirkan kemungkinan kesalahpahaman mengenai permainan bola voli dan teknik-tekniknya? Oke, menurut saya pribadi, dapat dilakukan dengan memberikan instruksi yang jelas, memastikan siswa memahami tujuan dari setiap latihan, serta menyediakan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Itu sangat penting dalam melakukan pembelajaran ya, Bu. Jadi bertanya dan berdiskusi itu penting untuk siswa itu paham. Lalu menggunakan demonstrasi langsung dan umpan balik yang konstruktif juga penting untuk memastikan pemahaman yang tepat. Berarti dari yang disebutkan tadi tidak hanya komunikasi yang baik antara siswa dan antara siswa dan guru, tetapi guru juga memberikan contoh melalui demonstrasi secara nyata mengenai permainan bola voli yang benar dan baik ya, Pak Ria. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan sudah Iya, betul ya. di atas tadi, yaitu bagaimana Pak Ari itu mengatur dan mengurutkan pengajaran dalam pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan keefektifan pembelajaran tersebut. Jadi gini, saya pribadi pengajar pelajaran dapat diatur dengan memulai dari teknik dasar, memperkenalkan aspek permainan yang lebih kompleks, seperti strategi tim dan taktik permainan. Pembelajaran yang dimulai dengan pemanasan, dilanjutkan dengan latihan teknik, dan diakhiri dengan pertandingan atau evaluasi, akan memaksimalkan keterlibatan siswa secara menyeluruh dan efektif dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, memberikan variasi dalam kegiatan juga akan menjaga minat dan motivasi terhadap siswa tersebut. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Semoga jawaban dari seluruh narasumber pada pagi hari ini bisa menginformasikan dengan jelas dan baik dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi di pagi hari ini tadi kita membahas tentang where to, yang dimana where to merupakan sebuah panduan yang sangat nyata dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Jadi dari apa yang dijelaskan oleh 6 narasumber pada pagi hari ini, semoga jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa untuk memberikan informasi ke teman-teman yang melihat percakapan kita pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi saya berterima kasih. Saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika saya selaku moderator, saya Arya Regita salah dalam bertutur kata, dan semoga apa yang disampaikan narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk seluruh narasumber. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan saya Amin, akhir terima kasih Bu. obrolan kita pada pagi hari ini mengenai where to, kita akhiri dan semoga bermanfaat. Selamat pagi Amin. semuanya. Pagi.